Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa yang pertama kalinya. Ya, anak-anak kelas 10, perkenalkan nama saya Bu Lolita Sari, biasa dipanggil dengan Bu Lita. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waladhdallin, amin. Nah, tadi Bu Lita sudah berkenalan. Nah, sekarang ganti anak-anak yang berkenalan. Bu Lita absen satu-satu. Nanti bilang hadir dan angkat tangannya. Oke? Yang pertama, Dian Sulistiawati. Hadir, Bu. Oke, rumahnya mana? Banjarjo. Oh iya, Gurah ya? Ya, Bu. Terus ada Bayu Septiawan. Hadir. Oke, Zainal Arifin. Hadir, Bu. Oke, 35 siswa sudah hadir semua. Terima kasih ya. Hari ini sampai nanti kelas 10 nanti pendidikan agama Islamnya belajarnya sama Bu Lita. Nah, tadi sudah berkenalan. Hari ini kita langsung masuk materi, yaitu materi yang pertama, yaitu tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu ada banyak ya anak-anak. Asmaul Husna itu nanti ada 99. Tetapi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang 3 Asmaul Husna saja. Nah, nanti sebelum Bu Lita menerangkan, nanti pasti Bu Lita akan memberi atau menayangkan sedikit kayak video atau PowerPoint mengenai tentang Asmaul Husna ini. Ada 3. Yang pertama yaitu Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, dan yang ketiga Al-Wakil. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim artinya Allah Maha Pemurah. Nah, Allah Maha Pemurah itu nanti setelah kita mempelajari sifat Al-Karim ini, kita harus mempunyai, kita dituntut, kita harus mempunyai sifat yang dermawan, seperti itu. Nanti Asmaul Husna Al-Karim itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 6 yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Nah, Al-Karim itu artinya Allah Maha Pemurah. Allah itu memberi segalanya kepada umatnya. Maka dari itu ketika kita berdoa, kita harus menyebut dulu Asmaul Husna Al-Karim, bahwa kita percaya yakin Allah itu Maha Pemurah. Meskipun kita tidak minta pun, Allah pasti mengasih, mesti memberi. Apapun kita dicukupi oleh Allah. Nah, bukan hanya harta yang melimpah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita. Kadang Allah memberi kesehatan yang berlebih, Allah memberi saudara-saudara yang baik. Nah, maka dari itu kita harus jika kita diberi rezeki yang banyak, maka kita harus mempunyai sikap perilaku yang dermawan. Kita harus saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu Asmaul Husna, kita mengimani Asmaul Husna Al-Karim. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Nah, yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Mu'min ini dijelaskan pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.
yang al-mu'min itu Allah Maha Pemberi keamanan, maka dari itu kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memberi rasa aman kepada kita. Nah, kita harus mempunyai sifat yang jujur, amanah, karena Allah sudah memberi rasa aman kepada kita. Jadi ketika kita melaksanakan apapun, kita harus jujur, amanah, dan pastinya kita tetap ada rasa aman karena ada Allah di hati kita. Nah, sebelum berdoa kita harus menyebut ya Allah, ya Min gitu, karena kita yakin bahwa Allah itu memberi rasa aman kepada hambanya. Yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Wakil. Al-Wakil itu artinya Allah Maha Pemelihara. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang Asmaul Husna ini Al-Wakil, yaitu pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dalam surah Asmaul Husna Al-Wakil ini Allah Maha Pemelihara, maksudnya Allah itu memelihara apapun yang ditanggungjawabkan kepada hambanya. Misal kita saya sekarang diberi kewajiban atau diberi tanggung jawab sebagai menyelesaikan masalah ini, masalah banjir ini. Nah, bahwa Allah itu memberi pemelihara kepada hambanya, bahwa kamu pasti bisa, kamu dapat menyelesaikan ini. Nah, dan Allah itu pasti memberi percaya, memberi bantuan kepada hambanya. Maka dari itu kita harus bertawakal, kita harus percaya, dan kita harus mengimani tawakal Allah kepada Allah, bahwa Allah itu memelihara segalanya. Maka dari itu kita tidak boleh takut, kita tidak boleh pesimis atau apa, karena kita yakin, kita bertawakal kepada Allah, pasti ada jalan dan pasti terbaik, keputusan terbaik itu sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Kita harus tawakal kepada Allah. Contoh video lokal tadi siapa, Bes? Terus? Membantu orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Terus?
Oh, mau lah. Thank you, thank you, thank you. Namaku Evan. Aku adalah seorang murid SMA. Menurut orang-orang sih, masa SMA itu masa yang menyenangkan, namun tidak berlaku bagiku. Dan ini adalah salah satu penyebabnya. Aku juga lihat di IG aku. Ada pecundang nih. Oh iya, jelas. Nih, bentar gue mau ngomong sama lo ya. Punya uang nggak lo? Gak ada bang. Punya uang nggak lo? Gak ada bang. Gak ada. Hehehe, kamu apaan? Pakai bag. Mau dipanggilin guru? Evan, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Udah separah kemarin. Gak usah. Aku mau masih dulu. Siap-siap, Evan. Sebenarnya Allah itu sayang gak sih sama aku? Perasaan hidupku tersiksa terus setiap hari. Katanya Allah itu maha memberi perlindungan. Tapi mana buktinya? Oh, ngelamun aja. Sekali curhat boleh gak? Boleh, mungkin aku bisa bantu. Jadi gini, Allah itu sebenarnya sayang gak sih sama aku? Tiap hari dimulin terus, disakiti terus. Seakan-akan dunia itu gak adil buat aku. Boleh gitu kali. Kan Allah itu Al-Mu'min, maha pemberi perlindungan. Jadi perlindungan buat semua makhluknya itu udah terjamin. Tapi nyatanya, Nih ya, jangan jauh-jauh dulu deh. Alis kita ini tuh kan untuk melindungi mata kita dari air keringat, terus bulu mata juga buat melindungi mata kita dari debu. Berarti kan ketentraman hati kita juga pasti udah dijamin sama Allah. Kamu gak usah ngerasa kayak gitu kali. ya udah deh, makasih ya. Aku mau pergi dulu deh. Oh ya Evan, jangan takut sama yang ngebully kamu, lawan aja, kamu kan gak salah. Sebenarnya apa yang dikatakan Ami benar, namun aku masih merasa ragu. Apa mungkin aku bisa melindungi diriku sendiri? Sedangkan aku ini lemah. Panjang umur ketemu lagi. Sini. Tenang Evan, kamu jangan takut dengan orang seperti dia. Kalau ngelamun, hah? Lu puas? Au! Udah berani ini kan lo ya? Awas lo ya.
كل هذه الأرض باتت في مساحة لو نعيش بلا سماء. Ya, terima kasih anak-anak sudah baik sekali. Kita pertemuan pertama, anak-anak sudah mendengarkan Bulita dengan baik, menyaksikan video dari Bulita dengan baik. Nah, kesimpulan hari ini bahwa tentang tadi mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin sama Al-Wakil. Nah, dari ketiga Asmaul Husna itu pasti kita mempunyai kesimpulan. Kita harus mengimani dan pasti ada maknanya dari Asmaul Husna itu tersebut. Kalau Al-Karim, kita harus menjadi pribadi yang dermawan karena Allah Maha Pemurah. Jadi kita harus menjadi pribadi yang dermawan. Yang kedua yaitu Al-Mukmin, Allah Maha Pemberi keamanan. Maka kita harus jadi pribadi yang jujur dan amanah. Dan yang ketiga tadi Al-Wakil, Allah Maha memberi pemelihara, Allah Maha Pemelihara. Maka dari itu kita harus mempunyai jadi pribadi yang tawakal. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nanti di akhir nanti setelah Bulita tutup, Bulita kasih soal dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, sebelum tadi itu kesimpulan dari Bulita, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, hanya itu yang bisa Bulita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketua kelas menemui Bulita lagi ya. Terima kasih.